Balaton Park 2026 kemarin benar-benar jadi weekend yang emosional sekaligus ujian mental buat wonderkid kita Veda Ega Pratama. Ekspektasi fans Indonesia sudah terlanjur melambung tinggi, apalagi pas start dari P9, Veda langsung mode sangar. Di lap pertama, dia langsung ngegas dan sukses merangsek ke posisi 6. Vibe-nya udah dapet banget buat amankan podium. Tapi apesnya sebuah blunder konyol pas sesi itu gara-gara dinilai terlalu pelan di tikungan 5 dan ngeganggu pembalap lain datang menagih utang. Veda dijatuhi hukuman long lap penalty. Efek penalti ini benar-benar instan dan fatal, bikin posisinya langsung merosot drastis keluar dari 10 besar. Sialnya lagi, karakter sirkuit Hungaria ini tipikal yang tricky dan susah banget buat overtake. Alhasil, Veda kudu puas finish di P16 persis 1 jengkal di luar zona poin. Gagal podium dan pulang dengan tangan kosong jelas bikin nyesek se-Indonesia. Tapi statement bos Honda setelah balapan justru bikin terharu. Melihat mental anak asuhnya yang drop, Hiroshi Aoyama selaku manajer Honda Tim Asia langsung pasang badan buat melindungi pembalapnya. Dia mengakui kalau hasil lari itu emang jauh dari ekspektasi tim. Aoyama belak-belakan bilang kalau lap penalti kemarin hancurin momentum balapan Veda. Menurutnya, sekali pembalap kehilangan posisi di Balaton Park, bakal effort setengah mati buat balik ke depan karena celah menyalip yang sangat terbatas. Gak cuma Veda yang boncos, rekan setimnya Zen Mitani juga keteteran parah dan cuma bisa finish di urutan 32. Keduanya benar-benar kewalahan menghadapi temperatur sirkuit yang mendadak melonjak panas dibanding hari sebelumnya. Menutup balapan yang mellow ini, Aoyama maklum kalau race kali ini emang heavy banget buat rider mudanya. Tapi alih-alih ngegas atau menyalahkan Veda, sang bos tetap mengapresiasi perjuangan Veda yang udah mati-matian recovery dan Zen yang terus belajar mencari pengalaman. Bagi Aoyama, ini emang bukan skenario ideal, tapi Honda Tim Asia siap menelan pil pahit ini sebagai pelajaran berharga buat comeback stronger di sesi berikutnya. Saat lampu start padam di sirkuit Balaton Park Budapest, tensi tinggi Moto3 Hungaria langsung meledak sejak tikungan pertama. Veda Ega Pratama, rider andalan Honda Tim Asia, sebenarnya punya modal yang sangat menjanjikan. Memulai laga dari posisi 9, Veda tampil begitu tenang dan penuh perhitungan sampai akhirnya sukses merangsek naik ke urutan 6 pada lap ketiga. Namun, pas lagi asyik membangun momentum, sebuah insiden di lintasan merusak segalanya. Stewart bertindak galak dan langsung menjatuhkan hukuman long lap penalty buat pembalap muda Indonesia ini. Keputusan itu seketika bikin atmosfer di garasi Honda Tim Asia mendadak panas. Hiroshi Aoyama, sang manajer tim, mukanya langsung ditekuk dan hampir habis kesabaran melihat momentum emas timnya menguap begitu saja. Benar saja, usai mengeksekusi hukuman di lap kelima, posisi Veda langsung terjun bebas ke peringkat 17. Sisa balapan pun berubah menjadi perjuangan yang melelahkan, layaknya roller coaster. Sempat bangkit ke posisi 15, Veda malah melorot lagi ke P19. Asa untuk mengamankan poin sempat menyala di lap terakhir saat ia kembali menembus posisi 15. Sayang, akselerasi telat dari Matteo Bartele di tikungan penutup membuyarkan segalanya, memaksa Veda finish di posisi 16 dan harus pulang dengan tangan kosong. Di saat Veda harus menelan pil pahit, panggung utama Balaton Park justru menjadi saksi pamer kesaktian dari Maximo Quiles. Memulai balapan dari posisi kedua, andalan CF Moto Aspar Team ini tampil kesetanan tanpa celah. Meski sempat mendapat perlawanan sengit dari David Almanza, Quiles tetap tenang, langsung hibrid memperlebar jarak dan menyentuh garis finish dengan keunggulan telak lebih dari 3 detik. Kemenangan impresif ini sekaligus menggenapi podium yang dilengkapi oleh David Almanza di posisi kedua dan Alvaro Carpe di posisi ketiga. Hasil minor di Hungaria ini jelas langsung mengacak-acak peta persaingan juara dunia. Veda, yang sempat nangkring nyaman di 3 besar klasemen, kebantu berkah Adrien Fernandez yang didiskualifikasi dalam 7 balapan gara-gara pakai perangkat ilegal, kini harus rela melorot ke peringkat 5 dengan koleksi 72 poin. Sebaliknya, Maximo Quiles semakin pamer kuasa di puncak klasemen dengan total 170 poin, meninggalkan Alvaro Carpe di posisi kedua dengan selisih 59 angka. Ketika aspal Hungaria lagi kejam-kejamnya, satu bocah ajaib dari Indonesia justru datang buat ngacak-ngacak peta persaingan dunia.
Lewat aksi yang bikin bulu kuduk merinding, kejutan besar Veda Ega sukses bikin heboh sirkuit Hungaria hingga lolos Q2, sampai membuat sang bos tim Hiroshi Aoyama hilang kendali dan meloncat kegirangan setelah Veda sukses mengamankan posisi P2. Paddock Moto3 mendadak gempar. Gak ada yang menyangka di trek teknis penuh jebakan kayak Hungaria, pembalap muda kebanggaan kita Veda Ega Pratama bisa tampil serileks itu dan langsung pamer magis sejak keluar dari pit lane. Di saat rival-rivalnya kewalahan menjaga konsistensi, Veda justru merangkak pelan tapi pasti, mulai dari luar 10 besar, menembus 5 besar sampai akhirnya menyodok ke barisan paling depan. Di menit-menit akhir yang krusial, pas tensi garasi lagi tegang-tegangnya, Veda mengeksekusi satu putaran yang nyaris tanpa celah. Motor lagi enak-enaknya diajak kompromi, mentalnya lagi membara, dan semua mata langsung melotot ke layar pencatat waktu saat nama Veda Ega Pratama nangkring kokoh di posisi kedua. Hasil P2 ini otomatis jadi tiket sakti langsung ke Q2, sekaligus bikin dia aman dari neraka kualifikasi pertama yang penuh drama. Seketika garasi Honda tim Asia pecah, paling gokil jelas reaksi sang manajer Hiroshi Aoyama. Mantan juara yang biasanya sedingin es dan super jaim itu langsung larut dalam euforia sampai melompat-lompat kegirangan di area paddock. Aoyama dan seluruh kru mekanik gak sanggup membendung rasa harum mereka. Mereka saksi hidup bagaimana bocah Indonesia ini jatuh bangun beradaptasi dengan mesin, ngulik data telemetri, sambil memikul ekspektasi raksasa dari pecinta balap tanah air. Keberhasilan di sesi praktis ini bukan cuma sekedar hoki satu lap, tapi jadi sinyal bahaya buat para pembalap senior lainnya. Sekarang fokus penuh langsung bergeser ke babak kualifikasi kedua. Di atas kertas, persaingan di Q2 jelas bakal jauh lebih rapat dan kejam. Tapi lewat momentum emas ini, Veda sudah membuktikan kalau talenta Indonesia nggak cuma datang sebagai penggembira, melainkan siap bertarung berebut tahta di panggung kejuaraan dunia. MotoGP 2026 lagi panas-panasnya nih. Tapi sayangnya, sirkuit kali ini bukan cuma jadi saksi adu cepat, melainkan tempat di mana mimpi para jawaranya lagi diuji habis-habisan. Coba lihat Marc Marquez. Musim ini The Baby Alien benar-benar lagi apes dan kesulitan nyari sentuhan terbaiknya. Dari 7 seri yang sudah berjalan, boro-boro naik podium di balapan utama. Dia cuma bisa dapat hiburan lewat kemenangan di sprint race. Sialnya berlapis, gara-gara jatuh bangun di Austin, Jerez, sampai Le Mans, cedera lamanya pas di Mandalika malah kambuh lagi dan maksa dia masuk ruang operasi. Pas comeback di Mugello kemarin dan cuma bisa finish ke-7, Marc Marquez sempat curhat kalau dia sempat ragu buat balapan. Sempat kepikiran mending rebahan aja di rumah nunggu seri Balaton Park yang treknya lebih santai.